Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia Yovika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Francisca Octavia. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami terkait kepemimpinan Rasulullah di bidang pendidikan. Untuk mata kuliah kepemimpinan pendidikan Islam, kepemimpinan merupakan aspek yang sangat penting di dalam semua lini kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Dalam konteks Islam, kepemimpinan tidak hanya menyangkut kemampuan dalam mengatur dan mengarahkan orang lain, tetapi juga mencerminkan akhlak, integritas, dan tanggung jawab spiritual. Salah satu teladan terbaik dalam hal kepemimpinan adalah Nabi Muhammad SAW yang sepanjang hidupnya menunjukkan gaya kepemimpinan yang penuh kasih sayang, kebijaksanaan, dan ketegasan. Rasulullah tidak hanya sebagai pemimpin agama dan negara, tetapi juga merupakan pendidik utama umat Islam. Beliau menjadi salah satu contoh dalam menyampaikan wahyu, mendidik para sahabat, dan membentuk masyarakat Madinah yang berperadaban tinggi. Konsep pendidikan yang beliau bangun tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga aspek spiritual, sosial, dan moral. Maka kajian tentang kepemimpinan Rasulullah SAW dalam bidang pendidikan menjadi sangat penting untuk diangkat dalam ranah akademik, khususnya dalam studi kepemimpinan pendidikan Islam. Pemahaman terhadap gaya kepemimpinan Rasulullah di bidang pendidikan akan memperkaya wawasan dan praktek kepemimpinan di era modern, khususnya dalam menghadapi tantangan degradasi moral, krisis keteladanan, dan melunturnya nilai-nilai spiritual dalam lembaga pendidikan. Konsep kepemimpinan di dalam pendidikan Islam. Kepemimpinan dalam pendidikan Islam adalah konsep yang sangat penting karena menyangkut tanggung jawab seorang pemimpin dalam membina manusia menuju kesempurnaan akhlak, ilmu, dan iman. Dalam Islam, kepemimpinan bukanlah kedudukan yang dimanfaatkan untuk kekuasaan semata, tetapi merupakan amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin dalam pendidikan tidak hanya dituntut mampu mengatur administrasi, melainkan juga harus menjadi teladan dalam hal spiritual, etika, dan sosial. Tujuan utama kepemimpinan pendidikan Islam adalah untuk mewujudkan insan kamil, yaitu manusia paripurna yang memiliki keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, serta akal dan hati. Secara konseptual, Islam telah meletakkan dasar-dasar kepemimpinan melalui Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki posisi sebagai khalifah dan pemimpin yang bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan di bumi, termasuk dalam dunia pendidikan. Sementara itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis ini menekankan bahwa kepemimpinan adalah amanah besar di mana setiap individu yang diberi tanggung jawab sekecil apapun itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pakar pendidikan dan pemikiran Islam turut memberikan kontribusi dalam menjelaskan konsep kepemimpinan ini. Menurut Al-Saibaini, pendidikan Islam adalah upaya membentuk manusia yang sempurna secara jasmani dan rohani berdasarkan ajaran Islam. Oleh karena itu, kepemimpinan pendidikan Islam adalah bentuk kepemimpinan yang mengarahkan proses pendidikan agar sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan Islam. Profesor Dr. Quraisy Shihab menyatakan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukanlah sekedar jabatan, melainkan sebuah tanggung jawab moral dan spiritual. Pemimpin harus menjadi panutan dalam kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan. Senada dengan Profesor Dr. Muhammad Nasir menegaskan bahwa akhlak adalah fondasi utama kepemimpinan dalam Islam. Menurutnya, seorang pemimpin pendidikan harus menjadi qudwah hasanah atau teladan yang baik bagi semua warga sekolah. Jika seorang pemimpin tidak menunjukkan akhlak mulia, maka wibawanya akan runtuh dan kepemimpinannya akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat pendidikan. Dari berbagai pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan dalam pendidikan Islam memiliki karakteristik utama, yaitu berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, tanggung jawab sosial, dan akhlak mulia. Beberapa prinsip penting yang harus dimiliki seorang pemimpin pendidikan Islam antara lain amanah, adil, musyawarah, teladan yang baik.
Dengan memahami konsep kepemimpinan dalam pendidikan Islam secara menyeluruh, diharapkan para pemimpin pendidikan seperti kepala sekolah, guru senior, bahkan siswa, pemimpin kelas mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan akhlak, serta menjadi agen perubahan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat iman. Selanjutnya, biografi singkat Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad SAW lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah sekitar 570 Masehi. Beliau berasal dari Bani Hasyim, salah satu kabilah terhormat dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Ayahnya wafat saat beliau masih dalam kandungan dan ibunya wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Sejak kecil Rasulullah dikenal jujur, amanah, dan memiliki akhlak yang mulia. Beliau mendapat gelar Al-Amin karena kejujurannya dalam berdagang. Pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, menerima wahyu pertama di Gua Hira. Rasulullah SAW tidak hanya berperan sebagai utusan Allah tetapi juga sebagai pendidik, pemimpin negara, panglima perang, hakim, dan suami. Beliau berhasil memimpin masyarakat Arab jahiliyah menuju peradaban yang berlandaskan tauhid, keadilan, dan ilmu pengetahuan. Kepemimpinan beliau mencakup semua aspek kehidupan termasuk pendidikan. Dalam setiap dakwahnya Rasulullah selalu mengedepankan pendidikan, akidah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Saya akan melanjutkan penjelasan hasil diskusi kami pada slide selanjutnya, yaitu kepemimpinan Rasulullah dalam bidang pendidikan. Rasulullah tidak hanya sebagai pemimpin spiritual dan politik saja, tapi juga sebagai pendidik utama umat Islam. Kepemimpinan beliau dalam bidang pendidikan itu sangat menonjol karena mampu mentransformasikan masyarakat Arab jahiliyah yang sebelumnya terbelakang secara moral dan intelektual menjadi peradaban yang unggul dalam ilmu, akhlak, dan peradaban. Rasulullah menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam proses pembentukan karakter dan transformasi sosial. Hal ini tercermin dalam wahyu pertama yang diterima oleh beliau, yaitu surat Al-Alaq ayat 1. Ayat ini menunjukkan bahwa misi kenabian dari Rasulullah itu diawali dengan perintah membaca sebagai simbol pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Rasulullah memulai dakwah dengan mengajarkan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia. Di Dar Al-Arqam, yaitu tempat pertama bagi para sahabat untuk belajar tentang Islam secara sembunyi-sembunyi. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah mendirikan Syufah di Masjid Nabawi sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan bagi kaum muslimin. Metode kepemimpinan Rasulullah dalam pendidikan bersifat humanis, partisipatif, dan transformatif. Rasulullah mengajarkan bahwa Islam dengan menggunakan pendekatan yang bijaksana dan sesuai dengan tingkat pemahaman umat pada saat itu. Rasulullah juga mendorong pentingnya literasi dan pengetahuan. Dalam Perang Badar, Rasulullah memberikan kebebasan kepada tawanan Quraisy dengan syarat mereka mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin. Hal ini menjadi bukti bahwa Rasulullah menjadikan pendidikan sebagai bagian internal dalam strategi dakwah dan pembangunan umat. Selanjutnya mengenai ciri dan gaya kepemimpinan Rasulullah dalam pendidikan. Kepemimpinan Rasulullah dalam bidang pendidikan merupakan teladan paripurna yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tapi juga pembentukan akhlak dan karakter umat. Dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin umat, Rasulullah menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, seperti keikhlasan, keteladanan, kasih sayang, komunikasi yang efektif, serta kemampuan memahami kondisi psikologis peserta didik. Salah satu ciri utama kepemimpinan Rasulullah adalah keteladanan atau uswah hasanah. Rasulullah tidak hanya mengajarkan kebaikan melalui lisan saja, melalui kata-kata saja, tetapi lebih dahulu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ayat ini menjadi dasar bagi Rasulullah, menjadi dasar bahwa Rasulullah adalah pemimpin yang membimbing umat melalui contoh nyata. Selain itu, Rasulullah memiliki gaya kepemimpinan yang lembut dan penuh kasih sayang. Beliau sangat memahami bahwa setiap individu memiliki potensi dan cara belajar yang berbeda. Rasulullah juga menggunakan gaya kepemimpinan yang partisipatif dan dialogis, di mana beliau sering mengajak sahabatnya berdiskusi dan memberi kesempatan menyampaikan pendapat.
Hal ini tampak dalam banyak peristiwa seperti saat musyawarah dalam perang Khandaq. Gaya ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu menghargai kontribusi dan aspirasi umatnya, termasuk para sahabat yang juga berperan sebagai pendidik generasi awal Islam. Lalu apakah relevansi kepemimpinan Rasulullah terhadap kepemimpinan pendidikan saat ini? Dalam konteks pendidikan Islam, kepemimpinan Rasulullah menjadi sangat relevan karena beliau mengedepankan nilai-nilai universal yang mampu menyeimbangkan antara aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran. Rasulullah bukan hanya seorang guru, tetapi juga seorang pemimpin transformasional yang mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang memiliki peradaban tinggi melalui pendidikan. Nilai-nilai inti seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, keteladanan, kesabaran, dan keadilan yang dibawa oleh Rasulullah merupakan fondasi utama dalam kepemimpinan pendidikan yang ideal di era modern ini. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.